Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Perkenalkan, saya Ines Karyana Azmi dengan NIM 31014210020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas proyek yang saya buat untuk memenuhi mata kuliah Strategi dan Inovasi Pembelajaran Sejarah yang diampu oleh Bapak Ganda Febri Kurniawan, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai model pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw berbasis mind mapping guna mengatasi permasalahan dalam pembelajaran sejarah pokok bahasan sejarah pergerakan nasional di SMA Negeri 1 Jepara tahun pelajaran 2021-2022. Pembelajaran sejarah merupakan salah satu pembelajaran yang berguna untuk menginternalisasikan nilai, pengetahuan, serta keterampilan kesejarahan bagi peserta didik. Pembelajaran sejarah merupakan salah satu pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk karakter seseorang. Mempelajari sejarah akan memberikan pemahaman mengenai hakikat dari perkembangan kebudayaan dan juga peradaban manusia. Sehingga dengan belajar sejarah, diharapkan peserta didik dapat menemukan hikmah ataupun nilai dari peristiwa di masa lalu yang nantinya bisa diimplementasikan di masa kini maupun di masa yang akan datang. Perlu diketahui bahwasanya peristiwa di masa lampau merupakan induk dari peristiwa di masa kini dan masa yang akan datang. Pada kali ini saya melakukan sebuah penelitian dengan metode kualitatif, yaitu menggunakan wawancara mendalam dan juga observasi langsung di SMA Negeri 1 Jepara bersama salah satu guru sejarah yang ada di sana. Analisis yang saya gunakan merupakan analisis interaktif, yakni pengumpulan data di mana saya mendatangi SMA Negeri 1 Jepara, melakukan wawancara kepada salah satu guru sejarah, lalu mereduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Diketahui bahwasannya menurut dari narasumber bahwa pembelajaran sejarah di masa kini itu mengalami berbagai masalah dikarenakan banyak sekali siswa yang kurang tertarik atau kurang minat untuk mempelajari sejarah. Mereka sering mengantuk di kelas, sering tidak fokus apabila diterangkan ataupun dijelaskan, kemudian sering mengobrol sendiri dengan temannya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, terjadi beberapa permasalahan di mana salah satu guru sejarah di SMA Negeri 1 Jepara ini menggunakan suatu metode pembelajaran sejarah, yakni metode discovery learning, di mana beliau ini kurang menguasai teknologi dan juga sehingga pada saat pembelajaran sejarah berlangsung, beliau masih menggunakan cara yang eh, tidak memanfaatkan teknologi seperti masih menggunakan peta konsep dengan ditulis di papan tulis, kemudian peserta didik mencatat dan mencari sumber-sumber sejarah dari materi yang telah dijelaskan. Jadi guru sejarah ini tuh memberikan satu peta konsep di papan tulis, kemudian dari peta konsep tersebut seperti sub-sub materinya, subtopiknya itu nanti si peserta didik diminta untuk mencari penjelasan dari subtopik tersebut, sehingga peserta didik pasti merasa kebingungan dan pastinya merasa mudah mengantuk dengan pembelajaran yang seperti itu, dikarenakan setelah peserta didik mencari sumber materi sejarah yang diminta, kemudian mereka akan menulis dan pasti materi sejarah kan banyak, sehingga peserta didik masih menganggap bahwasannya semua materi itu penting, padahal kan seharusnya hanya dicatat poin-poin pentingnya saja, tetapi mereka mencatat semua
informasi yang terdapat di sumber yang mereka gunakan seperti itu. Sehingga eh, kelemahan dari discovery learning pada pembelajaran sejarah ialah cenderung menghabiskan banyak waktu, di mana guru sejarah ini memang meminta peserta didik untuk mencari sumber-sumber materi sejarah, sehingga tidak menjadikan guru itu sebagai salah satu sumber sejarah, sumber materi sejarah. Tetapi hal tersebut juga memiliki kelemahan, di mana cenderung menghabiskan banyak waktu karena peserta didik mencari sumber itu tidak hanya satu sumber saja, tapi banyak seperti itu. Kemudian kemampuan memahami konsep sejarah yang diajarkan kepada peserta didik itu tidak dapat diukur hanya dengan berdasarkan pada keaktifan peserta didik di kelas. Dalam model pembelajaran discovery learning, memang kelebihannya ialah membuat peserta didik itu bisa berinisiatif untuk bertanya mengenai materi yang diajarkan, khususnya pada materi sejarah pergerakan nasional, yang dimana kita tahu bahwasannya sangat banyak sekali submaterinya dan pembelajarannya sangat kompleks, dimana kita sebagai calon pendidik nantinya harus diharapkan bisa menginternalisasikan nilai-nilai yang terdapat pada materi sejarah pergerakan nasional seperti nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air, rela berkorban itu kepada peserta didik seperti itu. Namun apabila peserta didik hanya diminta untuk mencari sumber materi belajar sejarah tanpa dengan pemikiran kontekstual, maka hal tersebut tidak akan bisa sampai di peserta didik. Dan selain itu, pada model pembelajaran discovery learning ini, peserta didik masih kesulitan untuk membuat suatu opini ataupun pendapat mengenai materi yang diajarkan. Masih banyak peserta didik yang tidak tahu dan tidak berani untuk berbicara di depan dikarenakan mungkin karena mereka malu ataupun yang lainnya, dan mereka itu jika malu dan tidak memahami materi sejarah yang diajarkan, mereka itu tanyanya tidak ke gurunya langsung, tetapi mereka pasti tanya kepada salah satu peserta didik yang lain yang sekiranya menurut mereka paham akan materi yang diajarkan. Yang terakhir ialah tidak semua guru sejarah mampu memantau kegiatan belajar secara efektif dan menguasai teknologi. Ya, karena eh, pada pembelajaran sejarah yang diampu oleh narasumber, beliau ini belum tentu mampu memantau kegiatan belajar secara efektif dan belum menguasai teknologi, dikarenakan apabila siswa diminta untuk mencari sumber materi sejarah dan kemudian menulisnya di buku tulis, maka hal tersebut tidak bisa dalam satu waktu langsung selesai, tetapi pasti membutuhkan 2 atau 3 pertemuan lagi sampai materi tersebut selesai. Jadi guru sejarah tidak dapat memantau kegiatan belajar secara efektif. Maksudnya itu beliau tidak bisa memantau bagaimana peserta didik ini tuh dalam mencari sumber materinya tuh di rumah bila dijadikan suatu tugas seperti itu. Dan belum menguasai teknologi, sehingga peserta didik dengan model pembelajaran discovery learning yang tidak memanfaatkan teknologi dan masih kurang menarik minat, maka peserta didik akan merasa cepat bosan ataupun membebani peserta didik itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, saya memberikan suatu inovasi, yakni menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw berbasis mind mapping, di mana model pembelajaran kooperatif ini, guru sejarah itu membentuk suatu kelompok di kelas, yang dimana nantinya kelompok-kelompok tersebut akan dibagikan suatu materi tertentu, sehingga peserta didik nantinya mau tidak mau, ngantuk tidak ngantuk, mereka harus bertanggung jawab atas materi yang telah diberikan di kelompoknya. Nah, dalam model pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw ini, nantinya guru sejarah membagi peserta didik yang ada di kelas itu menjadi 2 kelompok, yakni kelompok asal dan juga kelompok ahli, yang dimana nantinya kelompok dibentuk kelompok kecil yang beranggotakan 4 sampai 6 anggota. Kemudian dari
kelompok asal ini, perwakilan dari kelompok asal nantinya akan berinteraksi dengan salah satu kelompok ataupun kelompok ahli. Kemudian dari kelompok ahli, kan materinya sudah dibagi. Nah, dari kelompok ahli itu nantinya menjelaskan materi yang mereka dapatkan kepada kelompok asal dengan mendiskusikannya, menganalisisnya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari perwakilan kelompok asal yang ada di kelompok ahli itu nantinya menjelaskan lagi kepada anggota kelompok asalnya, sehingga peserta didik harus bertanggung jawab dengan apa yang mereka pahami, dengan apa yang mereka pahami. Dengan materi yang diajarkan itu mereka harus memahami secara individual sehingga mereka bertanggung jawab atas hal tersebut untuk menganalisis, mendiskusikan, memahami materi yang diajarkan pada pokok bahasan sejarah pergerakan nasional. Kenapa saya memilih pokok bahasan sejarah pergerakan nasional? Karena menurut saya materi ini tuh sangat kompleks dan memiliki makna serta nilai yang harus diajarkan dan ditanamkan kepada peserta didik. Dengan adanya model pembelajaran kooperatif learning tipe Jigsaw ini, selain keterampilan berbicara peserta didik yang akan meningkat dikarenakan mereka kan eh, menjelaskan atau memaparkan, mempresentasikan apa yang mereka pahami itu kepada temannya. Kemudian temannya itu yang berasal dari kelompok asal eh, mempresentasikan lagi kepada anggota kelompoknya. Nah, kelompok asal yang telah memahami materi dari kelompok ahli ini, mereka nantinya akan membuat suatu output yaitu mind mapping. Nah, dalam mind mapping ini peserta didik dapat memanfaatkan teknologi di mana mereka bisa membuat suatu mind mapping melalui aplikasi seperti Canva ataupun Sitesgo, Prezi, dan lain sebagainya sehingga mereka tidak bosan dalam mempelajari materi sejarah pergerakan nasional itu dan tidak monoton seperti itu. Nah, mind mapping ini sebagai suatu media pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru sejarah untuk menjadi alat bantu dan serta bisa juga eh, sebagai sumber belajar. Jadi, apabila terdapat materi yang mungkin tidak dipahami oleh siswa melalui mind mapping ini, mereka akan lebih paham dikarenakan mind mapping merupakan salah satu cara alternatif di mana kita itu memberikan salah satu pemikiran yang mana bentuknya itu seperti simbol, eh, gambar yang berwarna-warni sehingga tuh peserta didik nantinya tergugah untuk mempelajari sejarah. Nah, dalam media pembelajaran mind mapping ini menggunakan jenis media yaitu media visual ya teman-teman. Dikarenakan media visual ini harus menarik sehingga mereka bisa memahami materi yang diajarkan. Mind mapping merupakan alat berpikir yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan ingatan peserta didik mengenai suatu materi dengan membuat simbol, gambar, dan warna yang saling terkait sekaligus membuat materi mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, dalam cooperative learning tipe Jigsaw yang berbasis mind mapping ini nantinya peserta didik akan membuat suatu mind mapping atas materi yang mereka pahami, yang telah mereka analisis bersama, yang telah mereka diskusikan bersama kelompoknya, yaitu kelompok asal dan juga kelompok ahli, sehingga mereka bisa saling berinteraksi, bisa saling bantu dengan anggota kelompoknya, dan juga bisa saling bekerja sama. Dan secara tidak langsung dengan adanya pembelajaran cooperative learning ini, mereka tidak akan mengantuk ataupun eh, bahasanya seperti menggantungkan pemikiran ataupun pemahaman kelompok di atas satu peserta didik seperti itu. Maksudnya kayak eh, peserta didik itu hanya numpang nama ataupun gimana. Tetapi dalam pembelajaran kooperatif learning tipe Jigsaw ini, intinya peserta didik bertanggung jawab atas pemahaman materi yang diajarkan seperti itu sehingga mereka mau tidak mau harus
inisiatif dan juga jika ingin memahami materi yang diajarkan, maka mereka harus bertanggung jawab dan pandai untuk menerangkan, mendengarkan temannya yang sedang menjelaskan dan sebagainya. Dalam uh, model kooperatif learning tipe Jigsaw berbasis mind mapping ini terdapat tahapan-tahapannya. Yang pertama ialah tahapan persiapan, yang dimana pada tahapan ini guru memberikan motivasi kepada peserta didik mengenai materi yang akan dibahas. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini, dan sebagainya. Dan juga guru dalam tahap ini, guru bisa memotivasi siswa dengan memberikan quotes-quotes sejarah yang bisa meningkatkan semangat siswa untuk mempelajari materi dalam pokok bahasan sejarah pergerakan nasional. Nah, kemudian langkah kedua ialah penyampaian materi yang dimana pada langkah ini guru menjelaskan mengenai materi pembelajaran. Jadi peserta didik bisa menyimak penyampaian materi dari guru dengan seksama. Kemudian guru sebelumnya itu guru telah memberikan referensi bacaan kepada peserta didik sehingga saat langkah kedua ini atau penyampaian materi ini dijelaskan kepada peserta didik itu sudah mengetahui atau memahami konsep-konsepnya dari materi yang akan dibahas pada hari tersebut. Nah, kemudian guru dalam tahap ini bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang dibahas pada hari tersebut, yang sebelumnya sudah harus dibaca oleh peserta didik. Kemudian langkah ketiga ialah pembentukan kelompok asal yang dimana peserta didik dalam pembentukan kelompok asal ini dapat menambah wawasan mereka mengenai pembagian materi yang disampaikan oleh guru. Sehingga dalam pembentukan kelompok ini mereka akan terlihat antusiasme untuk mengikuti pembelajaran sejarah dalam pokok bahasannya yaitu sejarah pergerakan nasional. Kemudian langkah keempat ialah pembentukan kelompok ahli yang dimana peserta didik yang mendapat subtopik materi yang sama dari materi sejarah pergerakan nasional itu tuh berkumpul dan membentuk kelompok ahli yang kemudian dilanjutkan diskusi kelompok ahli. Dengan adanya diskusi kelompok tersebut, maka diharapkan dapat melatih keterampilan berbicara bagi peserta didik tersebut dengan optimal. Nah, langkah keenam ialah diskusi kelompok asal dan pembuatan mind mapping, di mana salah satu perwakilan dari kelompok asal itu akan berinteraksi dengan kelompok ahli. Kemudian kelompok ahli pun menjelaskan mengenai materi yang telah diberikan oleh guru dan kelompok asal yang sudah berdiskusi dan juga menganalisis materi yang diajarkan kembali ke kelompoknya dan kemudian melakukan diskusi kembali dan menganalisis serta menjelaskan mengenai pengetahuan yang mereka dapatkan dari kelompok ahli dengan membuat suatu mind mapping. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu presentasi. Mind mapping yang dibuat oleh kelompok yang telah dibagi tadi nantinya dipresentasikan oleh peserta didik dan hal tersebut bertujuan supaya dapat melatih keterampilan berbicara mereka. Dalam hal ini tidak hanya satu orang saja yang mempresentasikan, tetapi seluruh peserta didik yang ada di kelompok tersebut harus mempresentasikan sehingga terdapat bagian-bagian yang dimana peserta didik harus mempresentasikan apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka pelajari, dan mereka analisis dan pahami mengenai materi yang telah dijelaskan oleh kelompok ahli dan juga perwakilan kelompok asal yang telah mendapatkan suatu insightful dari kelompok ahli. Kemudian langkah selanjutnya ialah evaluasi di mana peserta didik yang telah melakukan presentasi ini dipersilahkan untuk duduk kembali dan guru mempunyai hak untuk
melakukan evaluasi mengenai proses belajar dari masing-masing kelompok sehingga bukan hasil belajar yang dinilai saja, tetapi bagaimana aspek perkembangan pembelajaran dari peserta didik itu seperti aspek psikomotorik, lalu kognitif dan juga afeksi mereka apabila dikelompokkan itu bagaimana. Nah, guru itu berhak untuk mengevaluasi proses belajar mereka. Nah, kemudian penutup penutup ini nantinya guru mengapresiasi atas apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pahami dan juga apa yang mereka dapatkan dalam pembelajaran sejarah pada pokok bahasan eh, materi pergerakan sejarah nasional itu. Nah, keunggulan dari model pembelajaran kooperatif learning tipe Jigsaw ini yang pertama ialah pastinya model pembelajaran ini menjadikan peserta didik itu lebih aktif dan berani menyampaikan pendapat mereka dalam pembelajaran sejarah sehingga eh, mereka ini tidak akan mengantuk karena sudah dibentuk kelompok, terus mereka berdiskusi, ngobrol dengan temannya sendiri, tapi ngobrolnya itu terstruktur, tersistematif karena diarahkan oleh guru sehingga ada insightful atau makna dari obrolan mereka. Berbeda halnya apabila mereka mengobrolkan atau berbicara ngomong sendiri dengan temannya dengan membahas mungkin membahas game dan lain sebagainya. Kemudian eh, juga pastinya meningkatkan rasa tanggung jawab atas pemahaman materi sejarah yang diajarkan. Artinya peserta didik ini bertanggung jawab atas apa yang telah mereka pahami, atas apa yang harus mereka pahami dan analisis dan ketahui mengenai materi pembelajaran sejarah yaitu pada pokok bahasan sejarah pergerakan nasional yang nantinya bisa mereka ambil nilainya untuk mereka implementasikan dan jadikan suatu inspirasi, motivasi ataupun evaluasi untuk kehidupannya di masa kini ataupun di masa yang akan datang. Kemudian melatih keterampilan berbicara dalam mengungkapkan opini, diskusi dan lain sebagainya di depan kelas. Dalam model pembelajaran ini peserta didik dituntut untuk selain aktif juga pastinya melatih keterampilan berbicara mereka walaupun uh, pasti banyak peserta didik yang kurang pandai untuk merangkai kata-kata tetapi setidaknya mereka memahami apa yang akan mereka ucapkan seperti itu. Nah, yang terakhir ialah membangun interaksi dengan teman sebayanya dengan bersosialisasi dengan memunculkan juga ide dan gagasan yang kreatif. Nah, dengan model pembelajaran kooperatif learning tipe Jigsaw ini nantinya mereka akan membangun interaksi dengan teman sebayanya. Mereka akan berdiskusi mengenai output yang akan digunakan untuk presentasi yaitu mind mapping sehingga kan mereka mau tidak mau harus saling memberikan pendapat bagaimana jika mind mappingnya menggunakan tema ini, bagaimana jika konten mind mappingnya kita angkat yang uh, kita angkat materi submateri yang ini gitu seperti itu sehingga mereka akan lebih solid dan juga kekompakan mereka akan lebih meningkat. Kesimpulan dari uh, presentasi yang telah saya lakukan bahwasanya model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini yang berbasis mind mapping merupakan suatu model pembelajaran yang dimana model inovasi pembelajaran sejarah yang dimana guru sejarah itu membagi peserta didik dalam suatu kelompok yang kemudian diberikan suatu topik permasalahan, kemudian peserta didik secara individual bertanggung jawab untuk memahami, menganalisis, dan juga mendiskusikan materi yang diajarkan dengan saling menyampaikan dan mengemukakan pendapat ataupun sanggahan mereka ataupun opini mereka mengenai materi yang diajarkan. Kemudian berbasis mind mappingnya di mana ini merupakan bagaimana peserta didik itu mampu menafsirkan ataupun mempresentasikan apa yang mereka pahami dalam bentuk mind mapping, dalam bentuk simbol-simbol ataupun gambar-gambar yang nantinya bisa meningkatkan minat mereka untuk mempelajari sejarah secara lebih mendalam dan juga menyenangkan.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan mungkin terdapat kata-kata yang menyinggung, saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya untuk mempresentasikan apa yang saya buat. Terima kasih. Sekian, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.